Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 akan menjelaskan tentang materi perdagangan dan industrialisasi. Oke, yang pertama ada pengertian perdagangan. Perdagangan atau perniagaan adalah kegiatan tukar-menukar barang atau jasa atau keduanya yang berdasarkan kesepakatan bersama, bukan pemaksaan. Yang kedua ada pengertian industrialisasi. Industrialisasi adalah usaha menggalakkan industri dalam suatu negara. Menurut Kamus Oxford, industrialisasi adalah pengembangan industri di suatu negara atau wilayah dalam skala luas. Perdagangan internasional atau yang disebut juga dengan international trade sudah ada sejak pertengahan abad yang lalu. Hubungan ekonomi yang terjalin itu meliputi 3 bentuk hubungan. Di antaranya yaitu, yang pertama, pertukaran output atau hasil dari suatu negara dengan negara lain, atau kita kenal sebagai perdagangan internasional. Yang kedua, hubungan dalam wujud hutang piutang antar negara. Yang ketiga, pertukaran atau aliran produksi ataupun sarana produksi. Nah, ada juga nih tujuan perdagangan internasional. Yang pertama, untuk memenuhi kebutuhan yang ada di negara lain. Yang kedua, untuk menaikkan devisa negara. Yang ketiga, memperoleh keuntungan dari spesialisasi. Yang keempat, memperluas pasar dan menambah keuntungan. Dan yang kelima, transfer teknologi modern. Kemudian ada juga faktor pendorong perdagangan internasional. Yang pertama, ketersediaan sumber daya alam. Yang kedua, adanya perbedaan faktor produksi. Yang ketiga, diperlukan untuk memenuhi keperluan dalam negeri. Yang keempat, mendapatkan keuntungan dari kegiatan dagang yang dilakukan antar negara. Yang kelima, adanya keinginan untuk memperluas pasar. Yang keenam, adanya keinginan untuk bekerja sama dengan negara lain. Yang ketujuh, adanya perbedaan kondisi geografis. Yang kedelapan, adanya perbedaan teknologi. Dan yang terakhir, menghemat biaya. Oke, next yang terakhir ada faktor penghambat perdagangan internasional. Yang pertama itu kebijakan tarif. Yang kedua, kebijakan non-tarif. Yang ketiga, adanya berbagai lembaga ekonomi di suatu daerah. Yang keempat, mata uang yang berbeda-beda. Yang kelima, kualitas produk yang buruk. Yang keenam, menurunnya tingkat kesejahteraan suatu negara. Yang ketujuh, adanya resiko besar dan kesulitan dalam melakukan pembayaran. Yang kedelapan, nilai tukar mata uang yang berubah-ubah. Yang kesembilan, regulasi ekonomi yang berbelit-belit. Dan yang terakhir, keamanan negara yang tidak terjamin. Oke teman-teman, sekian itu penjelasan dari kelompok 12. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.